Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tentu yang dihormatan, yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Kalibening, Pak Effendi, tapi tadi izin tidak hadir. Yang ada agenda lain yang kami hormati tentu Dewan Guru, ada guru saya Pak Wijo, itu guru saya, guru spiritual. Guru spiritual ini bukan paranormal ya. Nek paranormal ini malah darah dukun ya. Guru spiritual saya. Bapak guru yang lain, Dewan Guru yang tentu semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendidik putra putri kita semua menjadi insan yang ulul albab tadi ya. Ditakoni dek, ulul albab itu apa? Ngerti orang? Ulul albab itu apa? Ada yang tahu nggak ulul albab itu termasuk di dalam surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Belum tahu? Lah mikir sing maca. Tahunya buka Qurannya, jangan cuma dibaca terus tapi dipelajari. Oke. Tentu salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita berharap syafaatnya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti insyaallah. Hadirin sekalian dan Bapak Guru sekalian dan guru yang saya cintai dan yang saya banggakan, kepada matur kepada teman-teman semua, adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke hampir akhir Ramadan ya Dek. Akhir ya. Insyaallah puasa semua. Apa sing raposo? Sopo sing raposo? Jadi sing mbak-mbak iki lumrah iki mungkin lagi datang bulan ya toh. Dan nek sing lanang raposo iki datang apa? Datang matahari kok. Males. Semoga nanti yang puasa semuanya sampai selesai, diterima puasanya dan ibadahnya. Adik-adik sekalian, gitu, bawa catatan nggak? Bawa HP. Nah, nanti dicatat general Ali, gitu. Dicatat ya, dan nanti nggak lupa nanti kalian. Adik-adik sekalian, ini kita masuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, nek ngendikane Nabi itu akan penuh dengan ampunan dan penuh dengan berkah, gitu ya. Itu di bulan Ramadan itu luar biasa. Berkahnya luar biasa deh bulan Ramadan. Dulu itu saya ngaji spiritual dengan beliau. Spiritual ini maknanya semangat, motivasi gitu ya. Adik-adik sekalian, coba hikmah Ramadan yang pertama itu apa? Yang paling penting, yang pertama adalah menjadi manusia bertakwa. So ayo saya bawa HP tulis. Yang bawa catatan catat yuk. Yang bawa buku catat, yang bawa HP tulis. Hikmah Ramadan yang pertama menjadi manusia bertakwa. Sudah? Sudah ditulis? Oke. Saya tanya deh, sing jenenge takwa itu apa? Takwa itu apa deh? Taat. Terus apa nih? Beriman sama Allah. Oke, terus apa lagi? Takwa itu apa? Nek cara bahasa ulama, ini nek mau ngaji santri, nek santri dong ngerti. Jadi ada yang ngaji di Al-Mubarak. Ya. Terus ya di Nurul Hikmah ya. Saya oke mana Al-Mubarak atau Nurul Hikmah? Al-Mubarak. Yo. Ini saya jenenge takwa itu apa menurut para ulama itu adalah apa? Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Perintahnya Allah ditunaikan, dijalankan, dan larangannya ditinggalkan. Tak kasih contoh deh.
Sing jenenge takwa itu nih. Kalian tahu Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal Nabi Yusuf nggak? Tahu tapi nggak kenal ya? Pengen kenal nggak? Yo, pengen kenal syaratnya fungsi toh. Syaratnya fungsi ji. Nabi Yusuf itu kan sudah di surga, sudah di akhirat. Jadi pengen kenal karo Nabi Yusuf berarti mati sikit sampai ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, saya tanya sama kalian, saya sering ngaji. Coba sebutkan nomor surat berapa surat Yusuf? Yo, si santri. Wah, ini orang penting itu tak kandake kanu Kiai Soleh baru. Surat 12. Apa kandake Gus Wafi, Bro? Ayat 12. Yo, surat Yusuf. Yo, betul, Masya Allah. Orang kita kalau buka HP ini. Hah? Oh, buka Quran. Yo, ini. Ada berapa ayat? 12. 111. Jangan surat Yusuf ini ada berapa ayat? 111. Berapa? 111. 235 ayat. Saya tenang di 111 apa? Ayat ini loh, Dek. 100 Berapa? 114. Oh, 111. Gini deh. Tak kandani. Ini ceritanya Nabi Yusuf tenanan loh. Saya nggak ngaku sih, bukan cerita saya, bukan cerita ulama, bukan cerita siapa-siapa, tapi ceritanya Nabi Yusuf tenanan. Allah yang cerita langsung. Coba nanti kamu buka surah Yusuf, kalian baca dari ayat pertama sampai selesai 111 itu. Tapi nanti kalian fokus saja di ayat 23, 24, 25 dan seterusnya. Itu ada kisah Nabi Yusuf deh. Apa kisahnya? Nabi Yusuf itu kan gantengnya Pol ya. Nabi Yusuf itu saking gantengnya sampai kemudian Imro'atul Aziz Zulaikha itu kepincut seneng karo Nabi Yusuf. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Ya enggak bocor ya. Apa? Zulaikha memasukkan Nabi Yusuf ke dalam kamar. Lalu kemudian setelah itu dikunci kamarnya dari dalam. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira yang terjadi itu hal yang tidak diinginkan apa yang diinginkan? Oh, diinginkan ya. Oke. Ketika kemudian Zulaikha itu sudah memasukkan Nabi Yusuf ke dalam kamar, terus Zulaikha kunci dari dalam. Wah, itu luar biasa deh. Cek lanang-lanang kira-kira. Senang orang di ini. Senang nggak? Senang ya? Wah, kesempatan ya kan? Ini model-model belakangan dia ini. Tapi luar biasa. Jadi luar biasanya apa? Nabi Yusuf itu ketika dimasukkan ke dalam kamar, lalu kemudian Zulaikha sudah mengunci rapat itu kunci kamarnya itu, terus apa? Walaupun hamad bihi wa hamma biha. Zulaikha punya keinginan berbuat dengan Yusuf, Yusuf pun juga punya keinginan yang sama. Tapi ayatnya kan belum selesai deh. Loh, ini jenenge Nabi kan menungso kan? Inilah sifat manusianya Nabi Yusuf, tapi luar biasa. Cek jenenge Nabi senajan itu menungso, podo-podo menungso nih. Tapi dia ada sisi yang luar biasanya. Kalimatnya kan gitu. Walaupun hamad bihi wa hamma biha laula Allah burhan rabbi. Andaikan Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terjadi di perzinaan antara Yusuf dengan Zulaikha. Tapi luar biasa, Nabi Yusuf itu melihat tanda-tanda dari Allah sehingga tidak jadi untuk melakukan perzinaan. Akhirnya apa? Itulah yang namanya takwa itu. Jenenge takwa itu bagaimana kondisi kita di kesepian, ora ono wong, ora ono koncone, tapi kita masih takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aku tak tanya sama kalian. Kalian punya handphone di rumah, kan HP-nya bagus-bagus ya? Atau Android tapi no? Di rumah ada wifi, pakai data,
Di rumah nggak ada orang, kalian masuk ke kamar, kamarnya dikunci, dewean ning omah. Kira-kira buka apa deh kalian? Kira-kira sing dibuka apa kalian? Ono sing buka drama Korea. Sing buka drama Korea sapa? Jadi, lah Yuri pikir pokoknya drama kok tidak buka drama Korea. Coba, biasanya kalau kita kondisi sendiri ya, Nek, kan ngopo-ngopo gampang ya. Lek bareng maksiat ini buka YouTube, buka internet, buka Google, buka apa? Ini berarti melakukan kita lagi. Berarti ini bengok sama dewi ya, berarti kita melakukan. Nah, buka Twitter itu gampang sekali untuk melakukan apa? Kemaksiatan, perzinaan, lek gampang banget. Kok kemudian kalian masih mikir, aku tidak Gusti Allah, aku ragilem bermaksiat. Oh itu luar biasa deh. Kalian yang disebut tadi ulul albab iku ngono deh. Yang selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Nah, ini mas di foto kayak malah gaya kabeh ini. Foto saya, otak belum gaya. Oke, lanjut. Itu namanya takwa. Jadi perintah Allah itu kita tunaikan, kita jalankan. Perintah Allah salah satunya apa? Puasa. Terus sholat, ngaji. Terus makan, berbakti sama orang tua, menghormati guru, atau mendikot sing sae-sae. Ya kan? Saya itu ada satu waktu yaudah ini cerita tenanan. Saya pernah melewati sebuah SD, yus SD ning kali bening kono lambu sing ngendi. Ketika kemudian saya itu masuk melewati itu, ada anak-anak dia mau jajan. Neng pas sudah jajan, apa namanya? Makanannya udah dapat, neng duitnya ketinggalan. Lemoni apa jalan? Wah, aku duitnya ketinggalan itu. SD gitu. Oh, ini narang deh, temenan. Saru nggak? Saru mau kuape? Berarti bertakwa atau tidak? Ibu cah SD, nek cah SMP gini. Ono sing sering ngomong saru-saru. Bocahnya teko. SMP ngomongin saru-saru, kadang li kaget ora astagfirullah ngene moni sikil papat barang kok. Ora sing ngene deh. Kaget li moni sikil papat. Kebun binatang ini diabseni kabeh. Ada yang begitu? Sing latah kaget moni sing saru-saru ono. Terus saya teko. Kita akan jadi satu nasihatku satu aja sama kalian. Wis sing seneng ngomong saru-saru, rasukan karo tanggane, karo kancane, karo gune wis sitok wae tobat to. Semangat ya. Semangat. Wis. Orang bertakwa itu nek ngendika itu apik-apik, limaku itu sae-sae deh. Semangat ya. Sekalian wis timbangane mature sing ora apik-apik, mending yo karo deres, karo pikir, karo sikiran ra apa. Tadi itu sikiran yo bagus, tadi ngendikane Pak Widodo yo bagus sikirane itu. Bagus ya kan. Ning le sikiran, le selawatan iku sing tenanan. Apa meneh kok saiki iki selawatane jenis belas apik-apik. Mosok lagune apik-apik. Apa lagune anak soleh kan? Kapinten lu asing, bocah cilik-cilik tok ganjel. Cek kalian seneng rebanaran kayak gitu nggak?
Enggak ya. Orang meneh sing seneng iku. Apa? Seneng apa? Lah ya sing nek kalian pikiran iku sing apik. Itu tandanya orang bertakwa itu gitu deh. Jadi lisannya itu bagus. Nek kalian sing santri, mbok yo awon nimbangannya apa? Cerita dongeng sing ora apik-apik. Coba sing santri. Siapa sing kalian ngaji dengan Mubarak sudah ngapal ke Alfiah? Siapa yang sudah ngapal ke Alfiah? Insya Allah, saya masih ngapal ke Alfiah udah sampai baik berapa? Coba ayo. Daripada kalian dongeng cerita yang enggak, ya kan? Ngomongin kancane sing enggak gitu ya, menghina. Ya mending kalian gunakan untuk murojaah Alfiah saja kan gitu. Wala Muhammadun ibnu Maliki Ahmadu Rabbina khairu maliki Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi mustakmilin syarafa wa asta'inullah fi ya maqasidun nahwi biha mahiyatu qaribul aqsa برد مجازي وترفض ترتضي وعد منجزي وترتضي رضا بغير سخطي فائقة أنبية لمعطي وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفيرة لي ولهم في الدرجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد كسب واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإثم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعلي والنون أقف إلى النافع ينجلي سواهما الحرف كهوى ولا فعل المضارع يلينا كيشاء. Berapa kalimat? Ya berarti 1000 bait, 1005 bait. Kok dihafal ke lanjutan. Kan lebih baik manfaat gitu ya, Dek. Timbangannya waktu poso, kalian malah bersuluh karo koncone ngrasani tombong nyanyi-nyanyi. Ya kan? Ada yang suka menyek koncone? Saya teko. Di bocahe. Nasihatku mung siji apa? Yang tobat. Tobat ya. Ojo seneng ngrasani, ojo seneng apa? Menghina kancamu sendiri, ya. Itu namanya orang yang bertakwa. Tadi apa? Hikmah puasa yang pertama menjadi manusia yang bertakwa. Jadi takwa itu bagaimana kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sholatnya dijalankan, puasanya dijalankan, zakatnya dibayarkan. Tapi larangan-larangan Allah itu ya ditinggalkan. Jangan mendolimi teman, sepakat? Jangan seneng nyek karo koncone, sepakat? Insya Allah. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmah puasa yang kedua? Oleh bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, berarti kita menunjukkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita manut sama Allah itu. Dengan apa yang Allah perintahkan, kita manut. Coba nyanyi saling ini deh. Kalian ketika diperintahkan sama guru manut gak? Nek diperintahkan karo koncone manut gak? Nek diperintah karo pacare manut gak? Orang sepatah. Terus saya tekong. Dan tobat
nih sing pacaran ya lo. Oke, ini kok. Pacaran ini ngomong di matur dulu. Ya. Oh, belum mangkat ora. Jadi kadang-kadang kita itu manut, kalian tuh seneng pacaran, seneng manut karo pacaran, ini karena manut karo wong tua. Manut karo pacaran sama manut karo Gusti Allah. Itu ya. Itu berarti tandanya belum taat kepada Allah. Wis mulane Ramadan itu mengajarkan kita itu taat sama Allah. Wis mulane apa yang Allah perintahkan kita jalankan saja. Sepakat ya? Nah, sehingga kemudian kita itu jadi hamba-hamba Allah yang baik. Insya Allah kalian nanti jadi anak yang baik, jadi siswa yang baik, jadi manusia yang teladan, ilmunya berkah. Ilmu yang berkah itu yang diamalkan. Rumah dia ini. Gini res gini. Dan memang aman, oman itu ya enggak lebih. Coba nih sing seneng sairan. Itu kan ada sing sair alamate nomor berapa atau padahal? Kan nomor 2 tapi dulu asing buatan cile-cile coba gandel Ini tolong. tak balang tapi bapak nama ilmu nih. Ya gue. Enak banget gue. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan. Kalian ngerti lagu-lagu syairan yang apik nasihat itu. Tapi nek orang diamalkan orang jadi manfaat gitu ya. Mulane seneng ngaji, diamalkan apa sing kalian ngaji itu diamalkan. Dari guru-guru kalian, dari ustaz-ustaz kiai-kiai kalian diamalkan nih. Yo, apa meneh sing seneng ngaji ning Al-Mubarok, saya kenal dengan Kiai Soleh, dengan Suami dan lain-lain. Nek diamalkan apa sing diamalkan. Yo. Yo, diamalkan ya. Apa yang kalian ngaji itu diamalkan. Oke? Terus ngaji babakan masalah adat, babakan masalah apa? Taat kepada orang tua, taat kepada guru dan lain sebagainya yang diamalkan itu semua. Sepakat? Insya Allah kita jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Dan nanti dengan ketaatan kita kepada Allah akan menghantarkan kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Yang ketiga, tulis mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah. Jadi dengan berpuasa itu, yo kita jadi bersyukur deh. Saya tanya sama kalian, puasa nggak makan dari subuh sampai maghrib ngelih nggak? Ngelak orang? Nggak ngelak? Sing ngelak ini mah dicurigani. Wah jojo mokel ini. Orang sing seneng mokel. Bocahnya teko. Bocahnya. Nasihatku begini, dalam tobat. Oh, senang mokel, saya mau puasanya mokel ini. Susahnya batur. Ye, batur. Kenapa? Sambung. Saya puasanya sambung. Dari amal muslim sambung di ini. Ya, jadi puasa itu bentuk syukur deh. Kita mensyukuri. Jebul enak ya nek ora makan. Ya toh, kalian baru nggak makan sehari paling berapa 12 jam toh. Coba ada saudara-saudara kita di luar sana rasanya teko Gaza deh. Aku tahu, saya itu pernah sampai ditugaskan di NTB. Itu mereka ada yang namanya makan sehari itu paling cuma sekali. Itu pun paling sego sithik gitu. Jadi ada satu tempat yang kemudian mereka itu yo namanya makan nasi paling 2 hari sekali, 3 hari sekali. Coba kalian yang nggak puasa makan bisa sehari berapa kali? 2 kali. Ada yang 3 kali? Ada yang sekali nggak? Sekali ini ngopo diet kok? Hah? Apa?
Oh jajannya banyak, ayo pada wae makannya oke. Tapi ada saudara kita yang mereka itu makannya sedikit, jajannya orang iso gitu loh. Makanya kita jadi bersyukur harusnya dengan puasa itu kita bersyukur, alhamdulillah di daerah sini, daerah Kali Sakidul, Kali Bening, beras sing gampang, lemak sing gampang, ya toh, arep jajan yo gampang, bersyukur. Maka kalau kalian mau tidak bersyukur kepada Allah, wes itu berarti apa? Disebut kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jal, aku tekon. Awal Ramadan ini listrik mati nggih? Berapa hari? 3 hari. Sing murid-murid sapa telung dina iki? Sing ono nek mung sutok telung dina iki sapa? Enak enggak mati listrik 3 hari? Enggak enak. Apa pengen mati meneh listrike? Nah, yo nembe listrik mati 3 hari wis nesu-nesu karo Solo karo Lupatani. IPL ini piye to? Halo? Ada yang gitu? Bisa itu dong? Sopo? Awal dhewe gitu. Ya, listrik mati 3 hari. Wis sing deres Solo sak suwi-suwine dalan, ya enggak? HP mati. Seneng enggak HP mati? Lah yo kancamu ki sisa umuranmu, umuran SMP ini di NTB itu biasa sehari paling-paling nyala lampu 1 jam itu biasa. Saya pernah tinggal di sana itu ya, HP itu sama sekali tidak berfungsi. Satu nggak ada sinyal, yang kedua memang listriknya mau sejam tok nyorot di UBB ini. Raina, lihat kalian ini 5 hari, 4 hari, 5 hari listrik mati, wis boleh bersuloh, boleh nesu karo nangis-nangis, direwangi nangis bareng. Ya enggak? HP ini mati, itu luwih tangisan nimbangane sing HP ini mati kita tangisan ya loh. Kenapa hati kita itu tergantung sama HP itu loh? Kalian itu tergantung dengan sosial media. Jal, HP-nya mati, nggak bisa scroll WA, nggak bisa scroll status, nggak bisa scroll Instagram, betul nggak? TikTok nggak bisa scroll, betul? Facebook, Twitter, enak nggak? Nggak enak kan? Sementara teman-teman kita di sana di luar sana banyak yang nggak ngerti Instagram. Mula, ya kita harus bersyukur dengan semua yang Allah berikan itu. Ramadan mengajarkan kita bersyukur. Bagaimana kita harus melihat, oh jebul ada saudara-saudara kita di luar sana yang jauh lebih sengsara daripada kita semua. Jadi makanya harus bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian 4, cepat rampung. Tulis, mengasah kesabaran. Mengasah kesabaran. Ramadan itu mengasah kesabaran. Nek urung wayahe buka senajan kalian wis tuku takjilan sing akeh ra karu-karuan, ana sing seneng buat takjil itu. Ada enggak? Sore-sore buru takjil, tuku sak kabeh-kabeh engko pas buka lagi pangan. Ono sing ngono? Nah, puasa itu mengasah kesabaran kita deh. Saya tanya apalagi kalian, kita semua sih kesabarannya setipis tisu dibagi 100 gitu. Sudah setipis tisu masih dibagi 100. Dinyek sini senggol bacok gitu. Ono sing ngerasa barang bucai? Bucai itu kok? Rasa takoni meneh. Mesti oke kalau kasih ngerasa barang ini. Makanya puasa itu mengajarkan sabar ketika nanti berbuka. Makanya kemudian hadis Nabi itu, Nabi niku dawuh apa? 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. 1 ketika berbuka, yang kedua nanti ketika di akhirat ngawur barang gitu. Ketika nanti di akhirat ketemu dengan Allah. Ketika berbuka enak gak? Kalian itu lebih suka berbuka dengan yang manis apa dengan yang setia? Yang manis atau yang setia? Manis. Kenapa nggak pilih yang setia? Nggak bisa dimakan. Karena bisa jadi yang setia itu manis, tapi yang manis itu nggak mesti setia. Ya toh?
Ya enggak? Ada yang manis, tapi ternyata tidak bisa dimiliki. Makanya periksa. Yo yang setia saja. Jadi sabar jadi sabar. Latihan sabar. Kenapa kita itu dilatih sabar? Karena kita itu ya kadang-kadang masalah besar itu perlu kita nggak ada sabar. Kalau kita sabarnya luas, seluas samudera dan sedalam laut India, insya Allah masalah itu nggak ada yang besar. Tapi karena sabar kita sempit, akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita semua masalah dalam kehidupan kita itu yang kecil jadi besar. Sering saya ditanya, Mas, gimana caranya biar sabar? Saya nggak bisa sabar, sabarku tipis. Satu rumusnya deh, nah kalian nggak bisa sabar, maka rubahlah huruf B itu dengan huruf D. Jadi apa? Yo, sadar diri, sadar posisi, sadar. Yo, ini benar ngerti. Jadi kalau nggak bisa sabar itu ya sadar, sadar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak bisa sabar itu karena kita nggak sadar. Temanku minta maaf, wis. Kamu telah menyakiti hatiku, menggores luka yang dalam di dalam hatiku. Maka kata maafku tidak berarti bagimu. Ono sing ngono nih. Kalau maaf tapi tidak maaf, ada yang begitu? Ada. Dan sadar. Kenapa? Ya tadi, karena kita nggak sadar sehingga kemudian kita nggak sabar. Kita susah memaafkan orang, ya. Gampang nggak memaafkan orang? Memaafkan orang lain gampang nggak? Kalau misalnya kalian dinakali temanmu, ditolimi temanmu minta maaf, dimaafkan nggak? Dimaafkan. Oh, dimaafkan tapi tidak untuk dilupakan. Kata-kata hari ini dimaafkan tapi tidak dilupakan. Sepakat? Ya, aku mau bersepakat deh. Ya, aku mau bersepakat deh. Aku padamu deh. Baik, lanjut. Bapak tadi apa mengasah sabar. Sabar itu penting. Makanya kemudian ketika kita menjalani kehidupan dengan sabar, yo diseneni guru sabar, seneni wong tua, jika itu tugas guru, kerjakan orang sabar. Dan itu yang mau sabar tuh tidak ini sudah sih sabar. Ini mah jadi masalah nanti, ya. Rampung maningan jadi sesuk kalian dikasih tugas, kan sabar ya toh. Balik-balik ditakoni kalau gurumu ditugasin, malah juga nggak seperti itu. Ya maksudnya sabar ki ojo sering nesu. Jika tugas ya diterima dikerjakan. Ojo malah nesu-nesu malah wah kayak guru killer. Kalau senengnya kayak tugas terus kayak tugas itu orang rampung-rampung oleh masalah tukar ini. Lanjut. Yang kelima, menjadi manusia Quran. Menjadi manusia Quran. Manusia Quran itu gimana? Yang cinta dan senang dengan Quran. Yo, cinta dan senang dengan Quran. Terus komen ini deh. Apapun profesimu nanti, tetap kalian pegang dengan Qurannya itu. Nah itu kalian sobat yang pengen jadi dokter, jadilah dokter yang Qurani. Sobat yang pengen bisa jadi psikolog, jadilah psikolog yang Qurani. Pengen jadi guru, jadi guru yang Qurani. Mau loh, jadi semua profesi itu nggak masalah deh, tapi tetap membawa nilai-nilai Quran. Saya tuh nggak cerita lagi murid deh. Saya yang di Jogja itu kan buka layanan konseling untuk masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat datang konsultasi. Kadang ada yang harus diterapi, ada yang harus di treatment. Nah, seringkali terapinya itu terapi dengan ngaji deh.
Mas, saya punya masalah dengan keluarga, wis masalah pokok, masalah gini. Yuk, sakurunge lanjut, kita ngaji dulu. Kalau dia muslim ngaji, baru ngaji. Saya tanya, gimana perasaan jenengan setelah ngaji? Saya lebih tenang lagi dia setelah ngaji. Wes, yuk cerita ini. Akhirnya cerita. Maka adik sekalian, coba apapun profesi kalian, mau jadi apapun kalian semua, tetap Quran itu harus diutamakan. Ya, jadi dokter nanti kalian nasihati dengan Quran. Sampaikan kepada pasien, Pak, Bu, ngapunten niki sing dibukaken Gusti Allah sanes kula. Kula mung dados lantaran dalam firman Allah disebutkan wa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit maka yang mengabulkan dan menyembuhkan itu Allah. Itu jadi dokter kayak gitu enak nih. Kalau menangani pasien bismillahirrahmanirrahim. Arab mangkat baca Fatihah gitu sama Fatihah begitu. Jadi lebih berkah. Ya. Daripada apa? Nanti kalian, saya yakin ya, kalian kok lain hati kok kalau kita tinggalkan ya, betul nggak? Tapi yang mau Quran kira-kira apa Quran? Kadang-kadang kita itu lain hati seneng banget gitu kan, tapi baca Qurannya nggak banyak. Coba kalian ada nggak yang sehari bisa baca Quran sampai 1 lembar? Ada. 1 juz? Ada. 2 juz? Ada. 3 juz? Ada. Gak ada? Tapi yang seneng nyanyi ya. Coba kalian kalau punya masalah biasanya mau Quran mau nyanyi? Mas Atiku lagi rungkah terus nyanyinya apa? Ente habis entek tentang hatimu. Akhirnya apa? Hati kita nggak akan kemudian apa? Nggak ada solusinya. Artinya kita malah habis. Artinya habis entek rungkat. Rungkat itu hancur umur ini. Hancur. Coba kalau kemudian kita punya masalah deh. Punya masalah, terus kemudian buka Qurannya, buka mushafnya, baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran. Lebih tenang mana kira-kira mau baca Quran mau nyanyi? Nek biasanya nek kalian punya masalah baca Quran mau nyanyi. Berarti ini harus dirubah ya. Setiap ada masalah ada masalah kok. Nek ora masalah itu tetap Quran itu diwaca. Ya. Tapi ketika ada masalah balik ke Quran, baca Quran. Insya Allah Quran itu akan menjadi sifat penyembuh untuk diri kita, untuk hati kita. Kenapa? Ya Allah ketika begitu sendiri yang mendika itu yang jauh itu Allah kok. Ya, Allah itu sebagai sifat lima fisudur, sebagai penyembuh hati-hati orang-orang yang sakit. Jadi, maka yang kelima apa? Hikmah puasa menjadi manusia Quran. Insya Allah nanti setelah ini kalian jadi manusia-manusia yang lebih Qurani, lebih senang Quran, lebih senang darus, lebih senang baca Quran dan membaca kami terjemah dan tafsirnya daripada apa? Membuang-buang waktu. Wes yakin deh. Kalau kalian pagi hari mulai dengan bacaan Quran, insya Allah harimu itu penuh berkah. Nek kalian mulai hari-hari kalian di pagi hari dengan baca Quran, insya Allah hari-harimu penuh berkah deh. Kalian nek sing seneng subuhan baca Quran ada enggak? Subuhan aku jadi loh. Setengah 6. Subuhannya setengah 6. Oh, serapopo dibakar subuhan sama sekali. Di hari-hari selain puasa, kalian biasanya subuhan jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Setelah subuh terus baca Quran apa dolanan HP? Sebenarnya coba dari mana ya? Sesuk, mulai sesuk deh, subuh bangun, sholat, rambung, balik ngaji. Sepakat? Coba kalian melihat ketika kalian awali kalian pagi hari kalian dengan ngaji, lihat saja kira-kira apa berkah yang Allah berikan untuk hari kalian waktu itu. Yo, pakai challenge siapa?
tantangan buat kalian. Bukti kono, sesuk pagi subuh kalian selesai sholat subuh baca Quran. Yo, selesai sholat subuh baca Quran, insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan di hari itu. Keberkahannya luar biasa. Kenapa? Waktu subuh adalah waktu di mana perbedaan antara malaikat malam dan malaikat siang. Jadi disaksikan ke seluruh malaikat deh. Ya, sehingga kemudian dengan seperti itu nanti berkah hidup kalian akan lebih banyak lagi. Itu yang kelima, adalah menjadi manusia Qur'ani. Akhirnya sekalian, jadi manusia Qur'ani itu menyenangkan. Saya tak cerita deh. Ini kisah nyata beneran. Saya pernah ketemu sama anaknya. Dia itu ada 2 anak. Umurnya waktu itu 5 tahun. Anak itu dibuang sama orang tuanya. Coba bayangkan, umur 5 tahun dibuang sama orang tuanya, sedih gak? Akhirnya apa? Dia dibuang, terus kemudian anak ini dia jadi pemulung untuk menyambung hidup. Tahu ya pemulung ya? Pemulung ini golek barang roksokan, barang bekas gue didol oleh duit butuh kemaki. Itu untuk jadi seperti itu, untuk menyambung hidup sampai dia itu jadi pemulung usia 5 tahun deh. Lalu kemudian qadarullah waktu itu ketemu dengan ditemukan oleh pimpinan pondok pesantren di Mutakin Yogyakarta. Lalu kemudian diambil 2 anak itu, diadopsi, dimasukkan ke pondok. Anak pemulung, orang tuanya sungguh orang ngerti, dibuang sama orang tuanya. Sedih kan? Sedihnya luar biasa, tapi luar biasa. Dia jadi pemulung kotor dan hina, ditemukan oleh pimpinan pondok pesantren, balik suruh masuk pondok, kon ngaji, kon ngapal Quran, 1 bulan setengah hafal 30 juz. 1 bulan setengah deh. Kalian 1 bulan setengah, 3 tahun ini hafal berapa juz? Cek ngaji ngapal Quran coba. Siapa yang ada hafalan 3 juz? 2 juz? 1 juz? 1, 2 juz? Hafal juz berapa? Juz 1. Siapa yang hafal juz 1? Coba, kamu siapa namanya? Mas Muki? Al-Fatihah. Oh ini Al-Fatihah ini udah hafal kabeh deh. Coba juz 1. 1 sisi kali. Siapa mbak namanya? Iya, kamu siapa sih? Lazima. Coba. Ada satu deh. Jangan dari awal ya, dari awal berapa? Dari ayat 30. Belum semua. Ya enggak apa-apa. Sampai ayat berapa? Sampai ayat berapa? Sampai 20. Ya, cuma dari ayat 1 ke bawah ya. Yang lain dengarkan ya, teman membaca Quran ya. Yuk. الذين يؤمنون
Bahasa apa namanya? Ya. Ya, kita sampai berapa? Sampai ayat. Nah, guys, itu namanya mikir gitu. Kita harus berpikir. Asal kita dengar ya kita menunjukkan tahu rezeki kan? Ya enggak. Saudara cuma kepikiran enggak hari ini dapat rezeki itu? Enggak kepikiran karena ya memang begitu. Asal kita ikhlas dengan sama Quran itu, Allah yang akan mendekatkan rezeki kita. Yakin deh, Allah yang akan mendekatkan rezeki kita. Sehingga kemudian jadi manusia Quran itu nanti keuntungannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bahkan sabda Nabi SAW, nanti orang-orang tua yang kemudian punya anak penghafal Quran itu akan dikumpulkan, nanti akan diberikan mahkota emas dari surga. Yang itu kemudian hanya dimiliki oleh orang tua yang punya anak penghafal Quran dan mengamalkan hafalan Quran itu. Makanya nek pengen uripmu berkah, hiduplah dengan Quran. Maka kita selalu minta kan, Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah jadikan Quran itu sebagai rahmat, sebagai berkah, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yakin deh, saya tahadus nikmat. Saya dapat tadi Pak Widodo ngendikane ada 3 gelar. S1 saya itu sebenarnya bukan cuma 2, saya boleh jujur. Saya alhamdulillah S1 saya itu 3, S2 saya itu 2. Tapi yang selalu saya cantumkan mau 3 itu. Mau nanti dikira sombong. Tapi beneran. Ya. Ilmu hadis, komunikasi Islam, psikologi. S2-nya psikologi dan ilmu sosiologi. Dan saya dapat itu, alhamdulillah. Dulu salah satunya dapat beasiswa hafiz Quran itu. Ya saya tidak pernah kebayang hafal Quran itu oleh beasiswa itu tidak kebayang. Sekarang itu banyak sekali beasiswa hafiz Quran. Saya itu ya termasuk yang dapat itu. Gak bayar, malah disangoni sama kampus. Kami di UNY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu ada namanya beasiswa hafiz Quran. Semua jurusan itu boleh daftar. Semua jurusan itu boleh daftar. Gratis biaya pendidikan 100% sampai lulus dan disangoni per bulan 1 bulan. Tapi itu bagi yang hafal 30 juz. Nah, sekarang yang hafalnya di bawah 30 dan di atas 10 juz itu hanya gratis biaya pendidikan saja. Orang itu kesangoni. Tapi kan lumayan. Jurusan keperawatan gratis 100%. Sampai lulus, sampai S1, sampai kemudian profesi perawat. Itu ada di UGM ada. Saya pernah uji mahasiswa, calon mahasiswa yang mau ambil beasiswa hafiz Quran. Itu ada, saya pernah uji itu. Dan itu semua jurusan. Paling banyak jurusannya adalah kedokteran. Jadi jurusan kedokteran, hafiz Quran, daftar, lulus, dia masuk gratis, tidak bayar sama sekali di UGM. Saya pernah uji dan saya pernah jadi pengujinya. Makanya saya nggak cerita ngborong, ngapusi enggak, karena saya pernah jadi tim pengujinya. Di UNS Negeri Surakarta, di UI Universitas Indonesia,
hampir semua kampus-kampus besar, UI, ITB, ITS, IPB, UGM, UNS Surakarta, Unair, Airlangga Surabaya, Brawijaya Malang, yakin pasti ada beasiswa Hafiz Qurannya. Kenapa? Saya pernah jadi presiden mahasiswa Hafiz Quran seluruh Indonesia, membawai semua para Hafiz Quran di mahasiswa itu di kampus-kampus. Saya dari kampus swasta, itu saya membawai kampus-kampus negeri se-Indonesia yang besar-besar, UGM, ITB, ITS itu, dan itu banyak penghafal Qurannya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2018-2020 itu anggota saya ada 2.500 yang hafal Quran, dan itu beasiswa semua deh. Dari 2.500 itu 100-nya prodi kedokteran. Jadi kalau kalian pengen masuk kedokteran nggak bayar, kalian punya hafalan nggak apa-apa. Makanya apa deh? Allah jaminkan kehidupan para penghafal Quran bukan hanya di dunia, dan yang menjamin itu bukan manusia, tapi Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Maka yakin kalau kalian ikhlas ngaji Quran yang getem, tenanan ngaji Quran, neng ikhlas ya, orang pun mengharapkan kehidupan dunia, yakin deh, pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya pernah ditanya sama Bu Mistia, sekali ngisi materi, sekali ngisi seminar, saya itu berapa? Saya nggak pernah matok tarif ngisi seminar di kampus-kampus, kemudian di pemerintahan gitu ya. Tapi rata-rata per jam itu 2.500.000. Dan saya nggak pernah membayangkan saya bisa melakukan hal itu. Kenapa? Ya dulu ketika saya belajar dari sekolah yang penting sinau, ikhlas, hanya untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah saja. Semua yang kemudian didapatkan semua orang setelah itu, ya luar biasa. Ada teman saya dulu, anggota saya, dia dapat beasiswa Hafiz Quran, kedokteran, sekarang kerja di Amerika, jadi spesialis di sana. Ada. Lalu kemudian banyak yang sudah lulus kedokteran, jadi dosen di kampus itu, ya banyak. Makanya dari sekalian sekali lagi, menjadi manusia Quran itu bukan sekedar untuk dunia toh itu. Yakin, ketika kalian dekat sama Quran, pasti Allah jaminkan kehidupan kalian di dunia. Pasti kehidupan dunia kalian pasti dijamin. Dan insya Allah menjadi kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, makanya hubungi saya masih kecil, masih muda gitu ya. Ngaji Qurannya sih tenang. So hafalkan 1 juz, hafalkan 1 juz lagi, tambah lagi. Sampai kalian hafal 30 juz. Nanti masuk kuliah banyak sekali beasiswa untuk hafal Quran. Banyak, itu serasa khawatir. Ya. Tahun kemarin saya merekomendasikan satu santri yang dia hafal 30 juz. Sebelum saya rekomendasikan tak tes dulu, hafal tenanan orang 30 juz itu. Dia hafal, walaupun ada beberapa salah-salah, tapi hafal. Saya kasih rekomendasi. Alhamdulillah tahun ini masuk di, kalau nggak salah prodi kedokteran, kalau nggak salah di UMY atau di UMS gitu. Jadi santri ini bangga gitu loh. Maka harus bangga jadi santri. Apalagi yang kalian sudah jadi santri bangga. Insya Allah kita bisa bersaing. Selamat kemudian kita hidup dengan Quran. Karena yang terjamin Allah. Ya, oke. Terakhir, Ramadan itu yang keenam mengajarkan disiplin. Ya, mengajarkan disiplin. Itu Ramadan deh, mengajarkan disiplin buat kita semua. Kalau kalian ada yang belum disiplin, jajan puasanya dibenerkan. Insya Allah disiplin. Ya, ada yang berangkatnya belum tepat waktu. Ada yang sering telat-telatan. Ada yang sering telat. Budayono sering telat. Oke orang. Berarti puasanya mau diapiki meneh, puasanya sih diapiki, insya Allah nanti jadi disiplin. Ibadah sholatnya sih disiplin, puasanya disiplin, ibadah sholatnya disiplin.
insya Allah nanti kehidupan kita yang lain akan disiplin juga, ya. Nanti kalau tidak seperti itu ya repot. Oke, adik sekalian, 10:30 ini nanti Jumatan, karena saya juga nanti ada jadwal khutbah dan agenda lainnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat buat adik sekalian. Coba yuk terakhir jam 6 mau diwacake bareng-bareng di puasa. Satu apa? Menjadi manusia bertakwa. Terus yang nomor 2 apa? Bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 diberi nikmat Allah. 4 sabaran. 5 melatih disiplin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita semua. Yang kemudian dengan kebaikan itu menjadi menjadi efek berkah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan hari Jumat mengingatkan hari Jumat amalkan sunnah-sunnah Jumatnya. Apa? Baca Quran, surah Al-Kahfi disunahkan, diamalkan. Sholawat Nabi banyak-banyak, sholawat Nabi ini untuk sekedar di sopo, tapi betul-betul dihayati, diresapi. Sholawatan itu gawe dientes, asal memang kita dengan benar. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari salam yang agar kita bisa dipertemukan dengan Nabi Subhanahu wa taala. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa rahmatullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.